Yang paling gue kangen, masakan Bibi. Saya juga ngerasa titik bawah buat saya juga. Sorry Dan, itu jadi selama 6 bulan, sebelum 6 bulan itu lo udah ada agreement, tapi selama 6 bulan itu jadi nggak ada kejelasan gitu? Nggak ada. Kelebihan orang gue pelajarin dan gue punya, dan itu bisa jadi bom buat mereka nanti, dan bisa nambah lah senjata lo ya. 3 point atau dang? 3 point, poinnya 3 udah jelas. Lebih gitu. banyak dari dang. Dang mau gimana pun poinnya cuma 2. Tapi bisa ngedang? Nggak bisa. Oh ya. Halo Hawkeyes, welcome to our new segment Off the Court with RS10. Di konten terbaru ini kita bakal duduk ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Tangerang Hawks bersama gua Rizky Effendi sebagai host di acara ini. So, kita akan ngelihat perspektif yang berbeda di luar lapangan dari teman-teman Tangerang Hawks. Dan nggak usah lama-lama lagi, let's begin. Kita bersama salah satu pemain terbaik kita, Dani Ray, dia seorang top skor lokal kita. What's up, Dan? Welcome to the show. Welcome, Kak. Apa kabar? Baik. Gimana puasa? Alhamdulillah lancar, nggak tahu sejam lagi. Oke, mantap. Mungkin yang pertama mau gue tanyain, kenapa basket gitu? Awalnya terjun ke dunia basket tuh gimana sih? Bisa diceritain ke teman-teman, mungkin bisa menginspirasi yang muda-muda juga. Kenapa basket? Yang pertama karena cinta. Terus kenapa bisa mulai basket? Tadinya awalnya nggak kepikiran basket sih, awalnya karate. Udah nekunin juga, bener-bener tekun, ikut kejuaraan juga. Terus ngelihat temen main basket, nyoba-nyobain. Akhirnya ikut tim basket waktu SMP. Di situ kayak nggak tahu kenapa lebih tertarik aja di situ awal mulanya. Langsung dulu awalnya pertama mana, Prawira ya? Ya kan? Iya. Ya kan? Nah, itu pertamanya sampai bisa masuk ke Liga Pro itu gimana tuh prosesnya? Jadi dulu sempet ikut Popwheel di Jambi. Nah, kebetulan pelatihnya itu Bang Iyak, ada di pelatih Kogar di Jakarta. Terus dia nawarin buat beasiswa keluar ke Jakarta. Nah, terus mikir, dan itu keputusan yang berat sih karena saya juga anak tunggal. Iyalah pasti. Jadi mohon lah sama orang tua biar dikasih restu, dan orang tua juga ngelihat keseriusan saya di basket, jadi ya akhirnya disupport. Nah, bisa akhirnya sampai di Jakarta, seleksi di Perbanas. Alhamdulillah. Perbanas lo ya? Perbanas 2 tahun. Oke. Akhirnya ditawarin Prawira karena keterbatasan ekonomi juga, mau nggak mau juga harus ambil. Jadi keterusan deh sampai sekarang, berangkat ke Prawira dipanggil sama Coach Andre. Dulu sempat main di stadium dulu Perbasikap ya kalau nggak salah. Dulu ada Perbasikap. Main di situ, udah beres dari situ Coach Andre nelpon mau nggak naik liga profesional, dan akhirnya mutusin kayak ya udah ambil. Mantap. Gue selalu paling seneng kalau ngedengar cerita gimana awal mula karirnya pemain IBL itu, soalnya beda-beda. Ada yang dari daerah, ada yang langsung dari Jakarta. Itu selalu menarik gitu buat dikuliknya gitu kan. Kita mulai mengerucut deh. Kenapa Tangerang Hawks? Dan gimana prosesnya bisa sampai ke Tangerang Hawks gitu? Tahun lalu habis kontrak di Prawira, sempat bingung mau kemana. Tapi selang 3 hari, semingguan lah habis kontrak, ada beberapa tim yang nawarin. Kita sebut aja nama timnya A. Nah, kita sebut aja nama timnya A, dan akhirnya kita gentleman agreement di sana. Ya udah ada kesepakatan, oke lah akhirnya di tim A ini. Tapi karena satu dan lain hal, sampai saya harus menunggu 6 bulan. Saya harus nunggu sampai 6 bulan, dan di situ saya juga ngerasa titik bawah buat saya juga. Sorry Dan, itu jadi selama 6 bulan, sebelum 6 bulan itu lo udah ada agreement, tapi selama 6 bulan itu jadi nggak ada kejelasan gitu? Nggak ada. Oke. Nah, jadi di situ ngerasa kayak harusnya saya bisa
apa ya, kalau nongkrong nggak mikir, bisa bantu kebutuhan orang tua juga. Nah di situ titik saya ngerasa sedih sih. Oke. Di saat orang tua saya minta, saya nggak punya apa-apa. Nah di situ kayak saya mikir jalannya apa ya kalau nggak basket gitu kan. Punya usaha tempat kopi juga, waktu itu juga lagi, ya tau lah lagi musim corona juga kan, waktu itu kan lagi berat-beratnya juga. Terus kayak mikir apa ya yang bisa dilakuin lagi. Nah sempat mutusin buat apa kerja aja ya, langsung diterima kan sebenarnya waktu itu Januari. Nah waktu itu mikir kayaknya saya masih cinta sama basket. Akhirnya kayak nunggu, ya udahlah kalau emang nantinya sampai akhir keputusan roster nggak ada yang nawarin juga, ya udah baru kerja gitu. Nah mutusin buat nunggu kan. Ternyata di situ intinya masalah saya nggak jadi sama ke tim A tadi, nggak usah saya ceritain juga inti detailnya, intinya nggak jadi aja. Pas di situ Mas Indra tuh nelpon. Oh, Mas Indra itu buat teman-teman, Mas Indra itu manajer kita, Indra Budianto. Mas Indra nelpon bilang gini, Dan masih mau basket gak? Masih Mas, bilang gitu kan. Kamu udah ada ditawarin tim mana? Nah kebetulan ada lagi sebelumnya ditawarin tim lagi, sebut aja namanya tim B. Kalau nggak salah mantan timnya kamu. Tahu dong. Oh nggak, mantan tim gua ada 2. Kan banyak. Tapi yang satu udah nggak ada. Nah, Mas Indra nawarin masih. Nah sebelumnya ini juga rada digantung juga sih, rada digantung karena disuruh ntar saya kabarin lagi gitu-gitu. Nah yang paling jelas tuh emang Tangerang Hawks. Salut lah buat manajemen Tangerang Hawks. Langsung set jadi. Mantap emang, luar biasa. Nah tanda tangan kontrak ya jadi sampai sekarang. Sama ini ya berarti ya langsung ketemu sama para Madataunya juga gitu ya. Jadi dari situ juga apa prosesnya lebih smooth gitu ya sama Tangerang Hawks ya, sampai akhirnya deal. Walaupun sempat nelpon gua dulu ya waktu itu. Ya soalnya dia kurang ajar, dia nyuruh ke dan ikut gua yuk ke tim ini. Tahunya dia pindah ke sini, emang kurang ajar dia. Nah, jadi waktu itu juga sebenarnya emang udah ada rencana dari bubble ya, kita selesai bubble kan, udah bubble yang Cisarua, emang udah ada kayak setim lagi enak nih kan, dulu pernah main bareng di Timnas 3x3 FIBA Asia ya waktu itu ya, FIBA Asia yang sama Parama juga, dan kita kayaknya kayak chemistry-nya enak nih gitu, dan waktu itu sempat ngajak juga ke tim B lah gitu ya kan, tapi ternyata karena satu dan lain hal, ternyata kontrak gue juga akhirnya nggak diperpanjang, dan akhirnya gue ke Tangerang Hawks. Taunya ya jodoh nggak ada yang tahu ya, tapi setim juga kita. Lanjutannya nih di tahun pertama lo nih bersama Tangerang Hawks, bersama semua teman-teman Tangerang Hawks, manajemen, pelatih semua, gua as a leader, apa tanggapan lo tentang Tangerang Hawks di tahun pertama kita ini? Keluarga sih. Gue yakin sih bakal lebih baik buat next berikutnya. Kalau lu ikutin vlog-vlognya Tangerang Hawks, lu bisa lihat di sana. Dari awal sebelum berangkat bubble seri pertama Jakarta, sebelum adanya kita bubble di Senayan, gue ngerasa kita tuh udah banyak masalah. Nih gue buka aja nih. Kita tuh udah banyak masalah. Nah di situ kayak sebelum pas kita mau berangkat, kita tuh kayak mikir, lu sempat bilang ke gue kan, udah lu lupain lah, lu kontrol apa yang bisa lu kontrol, jangan pernah kontrol apa yang nggak bisa lu kontrol. Terus akhirnya kita berangkat dengan yang tadinya ada masalah, terus kayak mulai game itu nggak tahu kenapa di awal, padahal kita sebelum berangkat nih udah ada sesuatu nih menurut gua, karena di sisi pribadi gua nggak tahu yang di yang lain juga. Kita berangkat, kita di 2 game pertama menurut gua kayak ya kita main sesuai porsinya kita aja gitu menurut gua. Kaeng sesuai porsinya dia, saya sesuai porsinya saya, semua sesuai porsi, dan rataan poin kita tuh sama. Kita tuh kayak apa ya rata lah intinya. Kita bisa ambil di game pertama dan ambil di game kedua, dan itu menurut gua kayak ya kita tuh main like as a family lah menurut gua. Terus 2 game berikutnya, di game ketiga menurut gua juga nggak jelek lah.
Karena kita bisa leading dan kita cuma kurang konsisten aja sih di akhir. Nah, kita tuh mulai turunnya waktu game keempat, waktu lawan Hang Tua. Hang Tua, benar. Nah, di situ juga gue juga nggak tahu kenapa dan gue sempat nanya lu juga nggak tahu kenapa kan. Nah, beres dari itu kita pulang ke BSD, kita latihan selang beberapa hari, terus berangkat lagi ke Bandung. Nah, berangkat lagi ke Bandung, gue juga nggak tahu kenapa. Kayak kita tuh kehilangan di 2 momen game pertamanya kita itu, gue ngerasanya di situ. Pas kita kehilangan di situ tuh kayak kok susah ya rasanya buat bangkit lagi. Ya. Kenapa ya? Dan gue juga kalau ditanya gitu, gue juga nggak tahu kenapa. Kenapanya tuh gue juga nggak tahu. Nah mungkin apa orang udah baca sistemnya kita atau yang lainnya gue juga nggak tahu. Kemarin selama di bubble kita kan lama ya, dan itu bubble kita 1 bulan full nggak bisa ketemu siapa aja gitu kan, kita nggak bisa, kita benar-benar di dalam satu lingkungan yang ya sebenarnya kita udah pernah juga kan season lalu di Cisarua, tapi ini beda gitu, kayaknya kita di dalam Jakarta tapi kita nggak bisa kemana-mana gitu. Yeah. Aneh kan rasanya gitu kan. Gue pengen tahu apa sih yang paling lo kangenin kemarin selama di bubble. Boleh itu orang, boleh itu makanan, boleh itu apapun itulah. Yang paling gue kangen masakan Bibi. Bisa. Nah, Bibi itu adalah yang masak di mes Tangerang Hawks ya, dan itu masakannya mantep ya. Mantep Apaan banget. sih masakan apa sih yang paling lo kangenin dari masakannya Bibi? Ikan, patin, gulai. Oke, gue gak pernah nyobain soalnya gue gak terlalu makan ikan. Selama kita kemarin ada di bubble gitu ya, kita kan banyak ada beberapa off day lah gitu. Lo biasanya ngapain sih gitu? Kalau lagi waktu luang gitu, lo ngapain? Gangguin Winston, gangguin Ari, ngejailin mereka. Itu paling enak dijailin berdua itu. Lo ke depannya mau gimana? Kerja lebih keras dari season sebelumnya, harus ngelakuin lebih. Prinsip hidup gua, ketika orang lain punya kelebihan, gua harus punya. Jadi maksudnya ketika kelebihan gua itu bisa jadi senjata, nah kelebihan orang ketika kelebihan orang gue pelajarin dan gue punya, dan itu bisa jadi bom buat mereka nanti dan bisa nambah lah senjata lo ya, gitu ya di pertandingan nanti. Jadi ya kerja lebih keras lagi lah, 2 kali lipat dari biasanya. Kasih gue 3 film yang lo suka, yang menurut lo film terbaik lah gitu. Boleh Indonesia, boleh luar. Yang pertama Coach Carter. Oh, Coach Carter, oke. Yang kedua I Am Legend. I Am Legend. Yang terakhir apa ya? Naruto. Oh my god, oke. Gue padahal di 2 film pertama lo gue pengen kasih komen, dalam juga ya film-film lo terakhirnya Naruto. Oke. Balance. Tapi itu keren sih, Coach Carter ya kan. I Am Legend, banyak lah itu filosofi hidup yang bisa kita dapat di film-film itu ya kan. Oke, sekarang sebelum kita selesai sama acara hari ini, kita sedikit main sama Dani ya kan. Ini kita sebut dengan impossible question. Jadi lo coba jawab dengan cepat sama kasih tahu alasannya. Gua akan kasih 2 pilihan gitu, dan lo pilih salah satu dan kasih tahu alasannya, oke? Oke, kita mulai dari kita coba ya. Pertama, steak atau nasi padang? Nasi Padang. Easy lah ya, itu ya. Gue juga setuju. Nggak ada lawannya, lu nggak usah tanya kenapanya. Oke, yang kedua, anim atau komik? Anim. Lebih Seru aja menurut gua. Nah, ini millennials. Kalau gua komik soalnya, gua jadul. 3 point atau dang? 3 point, poinnya 3 udah jelas. Lebih gitu. banyak dari dang. Dang mau gimana pun poinnya cuma 2. Tapi bisa ngedang? Nggak bisa. Oh iya. Sama berarti dan sama kita. Oke. Lutut lu inget. Juara IBL dulu apa dipanggil timnas dulu? Juara IBL dulu. Oh. Karena kalau juara IBL dulu nggak menutup kemungkinan lu dipanggil timnas. Bener. Ini gue suka. Jadi dia lebih mementingkan tim daripada pribadi. Ini luar biasa. Last minute clutch game winner atau menang dengan margin jauh? Menang dengan margin jauh lah. Begitu? Iyalah. Balik ke mantan atau rebut pasangan orang? Wadaw, ada yang ribut nih abis ini. Balik ke mantan. Oh. Karena merebut pasangan orang itu tidak baik.
Selanjutnya, ungu atau kuning? Ungu, Wih, no debat. kita ada kuning juga kan? Ungu, no debat. Oh gitu. Sekarang kita udah selesai main impossible question-nya. Sekarang coba gue pengen tahu dari Dani. Cuman gue penasaran deh Dan, lo selama ini gitu, misalkan kayak di Instagram atau di TikTok atau dimanapun itu, lo tuh ngebacain gak sih komen-komen dari teman-teman Hawkeyes gitu yang ngedukung kita atau ya positif negatif? Apakah lo baca? Apakah lo gimana? Apa respon lo coba? Pasti gue baca. Pasti gue baca. Apapun respon, terutama yang kayak respon negatif, gue selalu tanamin di dada gue. Sampai lu bisa ngilangin komen itu. Maksudnya, ya lu bisa komen, tapi gue balas sama prestasi, gue balas di lapangan. Bagus. Gitu aja. Oke. Buat apa balas tanggapan lu sama, ya gue balas tanggapan omongan yang negatif tuh kayak kita balas, terus nggak ada gunanya juga, nggak membuktikan apa-apa. Biar di lapangan aja kita yang buktiin. Gitu. Mantap. Oke, that's a wrap. Mantap. Thank you Dan. Alhamdulillah. Thank you. Selesai kita di episode pertama kita, episode perdana kita Off the Court with RS10. Jangan lupa subscribe YouTube channel dari Tangerang Hawks. Jangan lupa di like, di komen, di share gitu semua video-video kita. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, thank you. Bye-bye.